bapak yang sayang sama anak, tidak membiarkan anaknya di kepanasan. Maju dikit. Oh, sampai begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat gitu loh. Ya, teman-teman, rekan-rekan wartawan atau pers yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesertaannya atau partisipasinya dalam acara yang sederhana atau sangat sederhana ini, tapi sepertinya tidak terasa sesuatu yang sederhana, sesuatu yang biasa itu seringkali akan memunculkan sesuatu yang luar biasa yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Ya, dulu bapak-bapak juga, maksud saya dulu ya biasa-biasa saja kan, main sekolah, ya terus pulang terlambat, dijower sama emak, sama bapak, nangis, lawan sama ini, biasa-biasa saja gitu. Tapi luar biasa sekarang semuanya sudah dewasa menjadi orang-orang luar biasa yang bisa memberikan manfaat berupa informasi kepada masyarakat dan warga khususnya di Kota Depok. Jadi terima kasih atas partisipasi ini. Yang kedua, saya mohon maaf, rencana saya sudah lama untuk bisa direncanakan oleh teman-teman di Kominfo untuk bisa ikut serta dalam acara ini. Dari pagi, dari sore, ya bahkan dari sore sampai zuhur hari Sabtu hari ini. Tetapi ada sesuatu kejadian barangkali yang ini yang yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi salah satu bahan ataupun pengetahuan kita atau wawasan kita tentang permasalahan keorganisasian. Jadi begini, ketika saya akan mau berangkat ya, kemarin sini, saya sempat berbicara dengan Pak Wakil Wali Kota. Pak Wakil Wali Kota ternyata memang ada waktu untuk bisa bertemu. Tetapi ketika ada waktu bertemu, ada sebuah agenda yang memang mendesak, mendadak, dan memang tetapi harus segera diselesaikan. Saya dari awal sudah mengatakan ingin menyelesaikan pembahasan APBD 2017 itu on time, pada waktu, bahkan jauh sebelum standar waktu atau limit waktu yang sudah ditentukan oleh pusat, yaitu akhir Desember. Nah, saya pengen sebelum itu sudah selesai, karena ada proses nanti hasil paripurna APBD kita ini harus direstui disahkan oleh gubernur selama 2 atau 14 hari kerja. Nah, untuk itu pembahasan APBD ternyata memang tidak begitu saja bisa kita abaikan atau diabaikan oleh wali kota yang bisa pergi kemana-mana dengan leluasa, tetapi memang wali kota memang harus benar-benar menjaga gawang ya, untuk APBD ini bisa lancar. Nah, untuk itu, untuk kelancaran APBD yang akan diparipurnakan, bamusnya hari Senin dan paripurnanya direncanakan hari Selasa. Ini kita selesaikan dari sisi menyamakan pandangan-pandangan tentang program-program RPJMD atau janji kampanye wali kota dengan anggota DPRD. Kenapa demikian? Karena DPRD ini kan parlemen yang memang tidak hanya terdiri dari partai pengusung, yang memang sejak awal kita berkomitmen untuk mensukseskan RPJMD. Tapi juga ada partai-partai yang memang bukan pengusung, maksudnya bukan pengusung ya kemarin rival lah seperti itu. Nah, untuk itulah kita perlu memberikan pemahaman yang sama, menyamakan persepsi, menyamakan semangat dan motivasi untuk bisa kita wujudkan program-program turunan dari RPJMD sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apalagi ada semacam sesuatu yang baru saya melihat, yaitu kita membuat perencanaan branding kota yang seperti yang sudah diserap oleh kawan-kawan tadi malam, yang memang itu semua berdasarkan survei dan penelitian yang sudah kita rangkum. Yang awalnya memang terus terang ini kita arahkan kepada sesuatu
hal yang sifatnya sosial atau hibah atau event pemberian hadiah bonus dari seorang warga Depok, ya dalam hal ini Pak Rahmat, ya orang Depok, orang lulusan UI, tinggal di Kukusan sudah lama setelah tamat dari UI, dan saya ingin orang UI ini, orang Depok yang dari UI juga punya kontribusi. Seperti bicara di sesuatu ruang yang informal sampai kepada kita formal. Ini prosesnya. Nah, terkait dengan masalah acara tadi malam, sehingga saya dengan Pak Pradi, saya bilang kita harus di awal kita harus membuka dulu acara tadi malam. Nanti setelah saya buka, saya memberikan hantaran, juga kita nanti berbagi, saya bilang berbagi untuk bisa hadir di acara ini. Ya, kalau nggak Pak Wakil ya saya tawarkan begitu kepada beliau. Silakan kalau mau wakil malam ini, ya saya nanti besok pagi. Atau sebaliknya, kalau saya malam, beliau besok pagi. Ketika beliau menawarkan, bisa nggak sama-sama? Saya bilang, ya sebenarnya bisa saja, nggak ada larangan sama-sama. Cuma dalam keorganisasian, inilah yang namanya berbagi peran, ya berbagi peran. Nah mungkin ada semacam dampak psikologis. Ketika ada kemarin sempat bahkan dinarasikan dalam sebuah dokumen pandangan fraksi, salah satu fraksi tentang masalah hubungan keharmonisan antara wali kota wakil wali kota. Saya katakan bahwa yang namanya harmonis itu tidak harus kelihatan tampilan selalu bersama-sama. Saya bilang jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu kata Tuhan, dia sering berkumpul sama-sama, tapi hatinya tuh busuk dan saling ada konflik. Dan ini lebih bahaya, saya katakan, ketimbang kan kita sudah punya prinsip, ya jauh di mata, dekat di hati. Inilah arti harmonis. Saya sering nggak sama-sama dengan istri saya. Istri saya begitu kegiatannya luar biasa, saya kegiatannya luar biasa. Kalau istri saya terus ngomong sama saya ikut, saya gandeng begini terus gitu, kan nggak efisien, energinya terkuras dan pikirannya juga. Sebab ketika suami ngajak istri kan dipikirin terus ke istrinya kan ya. Nah, istrinya udah jadi pikiran. Ya, kenapa jadi pikirannya? Karena kalau wali kota sudah datang ke masyarakat kan banyak yang selfie. Ya, kalau istri ikut selalu cemburu aja kan gitu. Ini juga mengganggu, bukan mengganggu keinginan saya, bukan mengganggu nanti suasana yang nggak nyaman, kedekatan dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi saya sudah ceramah ke sana sini dengan kegiatan PKK ke sana sini. Ya, saya juga ganggu kalau saya ikut selalu dengan istri saya yang selalu nimbrungnya dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang nenek-nenek mungkin oke lah, nggak masalah ya. Tapi ibu itu kan yang cantik. Ini bahaya juga. Makanya saya katakan keharmonisan saya dengan istri saya jangan dilihat hanya dari tampilan. Saya sering kondangan sendiri. Orang jadi curiga. Kok Pak Wali kondangan sendiri? Ya, istri juga begitu kondangan sendiri. Mana Pak Walinya, mana suaminya. Saya bilang ini cuma masalah teknis aja. Kalau memang kita bisa bersama, kita bersama lagi sejalan. Tapi kalau istri saya lagi acara di Tapos, ya undangannya di Cilodong, saya di acara Bojong Sari, undangannya di Cinere, terus kita janjian, ya apalagi namanya kondangan biasanya hari Sabtu Minggu kan. Macet saya bilang, kalau istri saya nggak boleh pakai BM itu sebenarnya secara protokol nggak boleh, tapi dalam kondisi darurat saya izinkan. Dalam kondisi darurat pakai BM saya, tidak boleh pakai BM itu. Secara protokol undang-undang seperti itu. Nah, inilah saya katakan juga kepada Pak Wakil, kesan boleh macam-macam orang, tapi hati kita harus, ya kita tetap harus harmonis. Saya sangat mahabbah sama Wakil, Pak Wakil juga harus menaruh mahabbah sama saya. Ya. Mungkin ada yang tahu kalau Pak Wakil lagi agak sedikit galau gitu. Galaunya macam-macam beliau gitu. Tapi datang ke ruang saya nyelonong. Waktu zaman Pak Nur saya tuh nggak berani nyelonong. Kalau saya ke kebun Pak Nur bilang jangan masuk, saya nggak masuk. Tapi Pak Pradi itu sering nyelonong. Saya lagi istirahat begini lah kan, langsung masuk. Assalamualaikum, Pak Pradi itu. Ya.
Kalau saya nggak tahu watak kepribadian pribadi, saya marah. Tapi saya tahu memang itu bocahnya enak, lagunya memang begitu. Ya, kamu mana tahu wartawan hal-hal kayak begini? Ya kan, ketika galau ini ada ini, anggaran ini nggak ada segala macam. Saya punya uang operasional, saya bagi hanya perhatian. Iya, operasional, tapi abang nggak boleh tanda tangan. Ya berarti ya hilang uang operasional nggak apa-apa, nanti saya ganti. Demikian juga saya curhat seperti itu. Cuma saya juga tidak mau hal-hal ini terjadi pada masyarakat. Bisa kayak ada sesuatu yang lebay gitu kan. Tapi itu kayak jadi jangan sampai dikesankan sesuatu yang namanya harmoni, sesuatu yang akrab, persaudaraan, apalagi kerjasama itu harus kita terlihat sama-sama tidak. Kita berbagi peran. Nah seperti hari ini beliau banyak agenda. Nah, ternyata juga tadi malam ketika saya tawarkan, ya, beliau sebagai ketua sekaligus sebagai ketua partai kan, sebagai ketua partai juga ditinggalnya enak, ditungguin juga ada kewajiban yang lain. Akhirnya diputuskan saya berdialog dengan teman-teman dewan, beliau saya utus ke sini. Ya, tetapi karena banyak dan sedikit alot, jadi beliau terlambat tadi dalam kesini. Yang saya sudah perintahkan jam 9 sudah harus ke sini, tetapi karena alot sedikit yang memerlukan keberadaan beliau dan tidak bisa saya pecahkan permasalahan perpartaian atau fraksi kecuali dengan keberadaan beliau. Demikian juga kedaerahan penyelenggaraan pemerintah daerah ketika didialogkan, ya memang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi mohon maaf atas kejadian semalam, dan pagi ini juga saya sudah minta diantisipasi beberapa agenda saya. Kalau agenda kunjungan biasa ini mungkin bisa diwakilkan sama camat, lurah, atau segala. Tapi kalau sudah orasi ilmiah, apalagi drama, ini bisa diwakilkan. Gitu. Makanya saya mohon maaf, saya juga pengennya terus terang saya ingin dan saya minta kepada Kominfo ini bukan acara yang pertama dan terakhir. Jadi acara ini secara rutin sebagai tempat kita berkomunikasi, tempat kita meluapkan persahabatan kita, dan kita ingin buktikan bahwa media ini adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari suksesnya pembangunan di suatu daerah. Saya ingin membuktikan seperti itu. Jadi mohon teman-teman supaya dipahami ini, dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang tinggi-tingginya atas ketidaksengajaan di luar rencana seperti ini. Ya, dan semalam juga sebenarnya saya diminta oleh Pak Gubernur untuk datang ke Bandung sore nanti untuk hal-hal yang bersifat yang sekarang sedang gonjang-ganjing di beberapa daerah dengan keluarnya himbauan untuk tidak datang. Kata saya begitu ya, kalau saya belum tahu persis dokumennya seperti apa, tapi saya terjemahkan sebagai himbauan untuk tidak datang ke ke Jakarta pada tanggal 2 Desember oleh kepolisian. Jadi instruksi dari Kapolri seperti daerah seperti apa, dan juga katakan kita menjaga persatuan, kesatuan, dan kita hargai, kita hormati untuk supremasi hukum di Indonesia. Proses hukum kita hargai untuk bisa dilakukan dan kita serahkan kepada aparat tertentu. Ini saya katakan kepada teman-teman. Kalau soal masalah itu memang itu wewenang otoritas dari kepolisian, dan mereka juga ingin Jakarta ini aman, makanya mungkin ya, itu adalah wewenang otoritas mereka untuk melakukan pembatasan kehadiran manusia ataupun warga masyarakat ke Jakarta. Tapi kami pemerintah daerah tidak boleh dan tidak bisa melarang, dan tidak bisa juga menghimbau untuk datang, tidak. Jadi kita menunggu, makanya Pak Gubernur akan memberikan arahan ini kepada kepala daerah. Kalau Kapolres itu kan induknya ke Kapolda, kalau saya induknya ke Gubernur. Selama tidak ada arahan khusus, tidak ada instruksi khusus, ya kita akan mengikuti apa yang diarahkan oleh Pak Gubernur. Ya, tapi semuanya itu saya rasa dengan perbedaan pandangan dalam hal mekanisme membela bangsa. Ya, terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Bang ya, jadi nggak sekali ini insya Allah bisa kita lanjutkan acara-acara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.